Ia pun dilarikan ke rumah sakit sejak Selasa 30 Mei kemarin. Sebelum dinyatakan meninggal, Yana sempat kehilangan kesadarannya. Wanita bernama lengkap Suryana Nurzaman Zain ini meninggal di usia 45 tahun menyusul sang suami yang meninggal pada bulan Juni 2016 lalu. Almarhumah meninggalkan 2 orang putri, yaitu Alika dan Aurelia. Selamat jalan Yana Zain, semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Ya pemirsa, saya Kak Ros beserta seluruh keluarga besar Rumpi No Secret juga ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Yana Zain pada pukul 1 dini hari tadi. Semoga arwah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Saya Kak Ros, inilah Rumpi No Secret. Dan tim Rumpi dan juga Insert sudah berkunjung ke rumah duka untuk melihat seperti apa suasana karena jenazah almarhumah itu disemayamkan di rumah duka Fatmawati. Jadi bagi rekan, kerabat dan teman yang ingin memberikan penghormatan terakhir bisa mengunjungi rumah duka Fatmawati. Kita lihat seperti apa suasananya berikut ini. Dia nggak mau kelihatan lemah karena orangnya kuat banget, orangnya mandiri banget. Itu Yana yang saya kenal. Jadi pada saat waktu di Cina juga Yana nggak pernah ngasih tahu kabar yang sedih-sedihnya, selalu dikirim foto ya dia udah jalan di mall, dia udah bisa jalan-jalan, malah dia naik tangga sendiri, dia udah keluar rumah sakit, udah jalan-jalan gitu. Terus tadi malam itu Yana masih baca dari nah ternyata mikirnya baru jam 1 dan juga saya dapat kabarnya juga adalah baru pagi sih, baru subuh dapat berita. Pagi langsung sampai sekarang sih sebenarnya kondisinya juga sampai sekarang juga masih bingung ya. Yana itu kan cuma tinggal di ibunya di saudaraan, jadi mereka tuh hidup dengan bertempat gitu, tempat perempuan semua lagi ya. Jadi yang sampai sekarang masih bingung untuk kita masih belum fix mendapat tempat pemakaman dia. Untuk kembali mengulang ke masa lalu. Baik, sudah terhubung di ujung sana ya Mbak Lingga Suri, sahabat dari almarhumah Yana Zain. Halo Mbak Lingga. Mbak Penny. Aduh, turut berduka ya. Mohon sampaikan rasa berbelasungkawa kepada keluarga. Mbak Lingga sekarang masih di rumah duka ya? Masih di rumah duka? Iya Mbak. Iya. Iya di rumah duka sekarang Mbak. Oke. Bisa dijelaskan sekarang masih ada siapa di sana dan seperti apa kondisinya Mbak Lingga? Pertama saya mohon maaf ya Mbak, nggak bisa di studio. Iya, nggak apa-apa. Ada di sini. Iya. Jadi di sini ada ibu, ada Oke. Halo Mbak Lingga, suaranya agak putus-putus, sinyalnya agak. Iya. Di sini ada ibunya Yana. Kedengeran nggak Mbak? Iya. Ada ibunya Yana. Ada ibunya. Ada adiknya Yana. Ada adiknya. Ada omnya. Ada omnya. Ada teman-teman. Tadi lebih banyak mungkin karena udah sore jadi udah tinggal sedikit. Oke. Mbak Lingga bisa mencari sinyal yang lebih jelas lagi mungkin Mbak di luar Mbak. Coba saya keluar ya. Iya. Ya, coba kedengaran nggak? Ya, ini udah bagus. Oke. Nah, di sini ya. Iya, Mbak Lingga bagaimana dengan anak-anak Mbak? Anak-anak, alhamdulillah mereka cukup tegar Mbak. Saya nangis aja mereka bilang tante Lingga jangan nangis, selalu mengingatkan saya untuk tidak menangis Mbak. Tapi anak-anak itu cukup kuat. Cukup kuat ya. Tegar sekali ya. Tapi tadi barusan di wawancara tas media baru mereka menangis. Oke. Mbak Lingga, halo. Iya Mbak. Ini masih ada suara-suara, itu suara apa ya? Masih, ini ada yang hadir. Andi Soraya barusan hadir di sini. Andi Soraya. Oke.
Mbak Lingga, rencana pemakamannya seperti apa? Apakah sudah ada tanggalnya atau tempatnya? Insya Allah dilaksanakan di Kampung Kandang jam 10, Mbak. Kapan? Iya. Pada besok pagi, Mbak. Besok pagi jam 10, ya. besok pagi jam 10. Oke. Iya, di Kampung Kandang, Mbak. Di Kampung Kandang. Oke. Betulkah masih akan ada apa ya istilahnya buat teman-teman atau kerabat yang ingin membantu proses pemakaman ini masih terbuka gitu kemungkinan? Betul, Mbak. Tadi ada kita dari Ibu ada yang membantu. Iya. Bisa disalurkan ke rekeningnya beliau untuk. Oke. Baik, jadi bisa ke rekeningnya? Iya, Ibu Svetlana Zain. Ibunya Yana Zain. Oke. Iya. Karena memang masih membutuhkan biaya. Ada artikel mengatakan bahwa tidak bisa membeli peti jenazah. Apakah itu betul? Kalau mengenai itu saya kurang tahu ya, Mbak. Saya kurang berani untuk bicara itu. Tapi pagi memang ibunya sempat menghubungi P3 untuk kalau ada yang bisa membantu. Tapi kalau tidak bisa membeli peti mati ataupun keluar dari rumah sakit, saya kurang berani untuk memberikan statement. Oke, baik, Mbak Lingga, terima kasih banyak ya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh dari pihak Ruki, TransTV, semua pemirsa masyarakat Baik. Ya. Oke. Baik. Ya. Baik, Mbak Lingga, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga semua. Terima kasih. Oke, baik. Berikut kita akan saksikan juga seperti apa sih pada tanggal hari Kamis yang lalu sebetulnya ada kabar yang kita membacanya begitu gembira karena Yana Zain pulang dari pengobatannya di Tiongkok selama 4 bulan dan almarhumah pada saat itu mengaku bahwa dia sudah dinyatakan 80% pulih gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang masih disimpan oleh almarhumah. Dan mari kita lihat seperti apa sih kepulangan Yana Zain ke Indonesia pada hari Kamis lalu. Hai Indonesia, Yana pulang. Bisa dibilang kalau payudara saya udah hampir 100% sembuh. Hampir 70-80% deh. Tadinya saya nggak bisa jalan, ini bukan apa-apa duduk di kursi roda soalnya panas. Tadinya kan saya ke Guangzhou harus naik kursi roda. Terus di sana saya udah jalan-jalan. Bisa dibilang dokter susah nyari saya di rumah sakit. Karena jalan-jalan terus. Ya pasti dong, aku mimpi mami sembuh dan bisa bersama kita lagi. Dan jadi bisa ya seneng lah tidak dengan sakit. Tapi sekarang udah kesehatan dan sebenarnya mimpi terkabulkan. Oke, baik. Jadi seperti itu ya ekspresinya pada saat Yana pulang ke Indonesia pada hari Kamis lalu. Tentunya anak-anaknya gembira sekali karena sudah 4 bulan tidak bertatap muka langsung bersama sang bunda. Sedih ya lihatnya ya. Oke, baik. Sementara ada susternya. Jadi Yana ini didampingi oleh susternya namanya Suster Nita begitu ya. Mendampingi dari sampai di Tiongkok sampai ke Indonesia dan kabarnya pada hari Minggu begitu Suster Nita ini diminta untuk pulang katanya, suruh pulang sama Yana begitu karena padahal Suster Nitanya sebetulnya masih ingin mendampingi. Tapi kita dengarkan seperti apa sih Suster Nita yang selama ini mendampingi Yana Zain selama pengobatan. Apakah sebetulnya memang sudah ada tanda-tanda? Betulkah kondisinya membaik atau sebetulnya ada yang masih disembunyikan oleh almarhumah? Kita lihat belum bisa ditelepon, jadi kita lihat ini ada rekaman pembicaraannya dengan Suster Nita. Apa sih yang dikisahkan oleh beliau? Apa yang disaksikan di saat-saat terakhir? Karena katanya almarhumah ini di saat-saat terakhir itu justru senang jalan-jalan melihat pasien-pasien yang lain tidak mau pakai masker begitu. Dan ya apa saja kenangan terakhirnya kita dengarkan yang berikut ini. Tapi dia untuk beberapa hari itu dia coba untuk ketawa, untuk kelihatan senang. Nah pas di Bandara Soekarno dia bilang dandanin saya ya sus nanti secantik mungkin karena saya pengen anak-anak lihat saya tuh sembuh total, dia bilang gitu. Ya Allah. Terus dia itu bohongin mbak, itu tuh semua dia tipu saya gitu kan.
dia bohongin saya gitu. Terus dia pura-pura sehat, dia pura-pura ketawa. Terus dia bilang, nanti kamu kalau saya digerumunin wartawan, kamu menghindar Sus. Nanti kalau saya udah ngadep ke kamu, nanti kamu bilang sama wartawan kalau Mbak Yana ini juga bisa jalan loh, gitu katanya kan. Terus aku kan selalu bilang, terus pas wartawan lagi banyak aku bilang, Mbak Yana udah sembuh, terus Mbak Yana juga bisa jalan tanpa kursi roda. Terus Mbak Yana itu jalan, Mbak. Dia bilang, makasih ya Sus, kamu udah dukung saya di depan anak-anak saya. Dia bilang. Kita akan kembali lagi setelah berikut ini. Tetap di Rumpi No Secret. Baik pemirsa, masih bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Kita akan berbagi cerita mengenang Yana Zain yang tadi pagi pukul 1 dini hari meninggal dunia. Karena ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari almarhumah selama hidupnya yang diceritakan melalui anak-anaknya ketika datang ke acara Rumpi No Secret. Salah satunya adalah bahwa Yana Zain ini adalah sosok yang apapun ketika dalam keadaan susah atau apa, dia selalu harus ingin menunjukkan ketegarannya. Begitu termasuk ketika pulang ke Indonesia. Dia, halo Indonesia, saya sudah sembuh. Ternyata sesungguhnya ada yang masih disembunyikan oleh Yana Zain. Hingga akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir karena tidak ingin menyusahkan atau membebani orang lain. Seperti apa almarhumah di mata anak-anaknya? Kita lihat yang berikut ini. Mami itu jarang nangis. Jarang banget. Jarang banget. Kalau kalian berdua nangisnya kapan? Diam-diam. Diam-diam juga? Nggak di depan Mami? Enggak. Pada saat apa biasanya kamu menumpahkan emosi? Jarang ya, karena aku sama Ika berusaha berpikir positif. Tapi kadang-kadang kapan ya, saat kita lagi kayak ngomong-ngomong aja, ngomong-ngomong soal memori-memori dulu, Ami kayak gimana. Apa yang kamu ingin lakukan lagi kalau Mami sehat? Jalan-jalan sama Mami sih. Terus lihat Mami senyum ceria, nggak khawatir, muka Mami yang apa ya, yang seger, terus jalan-jalan. Alika, dari Mami ya, kamu kan tahu Mami banget. Apa sih hal yang dari Mami yang membuat kamu tuh bangga banget sama Mami? Apa? Mami itu orangnya kuat, aku banggain banget. Abis itu Mami kan juga orangnya lucu. Saya tuh sering bercanda-canda sih. Tapi kapan-kapan nggak lucu, kapan-kapan lucu. Mami itu kan galak ya, antagonis kalau di sinetron. Kalau di kehidupan sebagai Mami kamu, suka gitu nggak sih ekspresinya tuh yang gitu-gitu? Kadang-kadang ekspresinya. Kadang ekspresinya gitu? Ekspresi doang kayak... Oh, pada saat ngomong apa tuh biasanya kayak gitu? Misalnya aku kadang-kadang nakal. Terus Mami bilang apa? Mami kayak, Gigi. Gitu. Bisa sih nggak kelihatan sedih gitu ya? Apa yang terjadi gitu? Ternyata Mami dari kecil selalu bilang gimana? Kalau tetap kuat. Gimana ngomongnya gimana? Gigi, tetap kuat. Jangan cengeng. Gitu. Harus kuat. Dan saat itu pula yang ditunjukkan oleh Yana Zain ketika pulang ke Indonesia, karena dia ingin melihat anak-anaknya pun bahagia, melihat dirinya bisa tersenyum gitu ya. Jadi kenangan yang indah selalu ingin dihadirkan hingga detik-detik kehidupannya gitu. Oh, sudah ada Suster Nita telepon. Halo Suster. Ya, halo. Halo Suster. Suster masih ada di mana ini sekarang Suster? Oh, saya ada di Lampung, Mbak. Aduh, pasti sedih banget dong Suster ya nggak bisa mendampingi Mbak Yana. Banget, saya sampai kaget dari jam 8 saya udah stok, dikabarkan Mbak Yana jam 9 tutup usia malam ya. Iya. Ternyata saya telepon, ternyata belum, Mbak Yana lagi koma gitu. Terus akhirnya tahu betul bahwa Mbak Yana sudah meninggal kapan? Tadi pagi. Tadi pagi, oke. Suster bisa cerita sebetulnya Mbak Yana kan ketika pulang kemarin bilangnya katanya sudah sembuh. Sebetulnya seperti apa sih kondisinya Suster pada saat di Tiongkok sana? Sebenarnya Mbak Yana di Cina itu belum dinyatakan sembuh. Iya.
dia kan habis periksa CT scan ya. Iya, terus? CT scan udah gitu dia minta berulang-ulang kali minta dibacain hasilnya sama dokter, tapi dokter nggak mau bacain hasil itu gitu. Iya, lalu? Udah gitu dokter bilang kamu harus pulang, jangan pernah ngundur kepulangan kamu untuk ke Indonesia karena kenapa? Karena di daerah hatinya itu kankernya tuh udah menggerogoti kemana-mana yang ada di badan dia gitu. Iya. Yang terutama di liver ya. Oh, ada di livernya juga. Oke. Tapi Mbak Yana tuh bilang, terus 3 hari sebelum pulang dia bilang siapin baju kuning, kaos kaki kuning, semua dia minta yang serba kuning, Mbak. Kenapa? Ada alasannya? Dia bilang kalau saya pakai baju kuning itu nanti anak-anak bakal senang karena saya bakal terlihat cantik, dia bilang gitu. Ditambah lagi dia akan minta celana pendek, terus aku bilang kamu harus pakai celana panjang, Mbak, karena nanti masuk angin di pesawat. Dia bilang di pesawat itu nggak mungkin masuk angin karena ada selimut, katanya saya bisa pakai selimut di sana, dia bilang gitu kan. Oke. Tapi iya Mbak. Iya. Tapi kenapa? Iya, dia bilang dia nggak mau bajunya itu ada yang warna lain, misalnya kayak pakai celana hitam gitu, dia nggak mau kelihatan celananya, jadi minta celana pendek setengah paha gitu dia. Oke. Ini pada saat itu kan Mbak Yana sempat berjalan. Apakah itu sebetulnya Mbak Yana bisa berjalan atau hanya demi anak-anak dia ingin bisa tegar tampak berjalan? Iya, dia di sana dia saranin saya untuk saya peragakan nanti sampai di Indonesia saya harus bergaya seolah-olah Mbak Yana tuh sehat, terus saya harus buktikan sama wartawan semua di depan anak-anak gitu. Terus dia bilang kamu latihan dari sekarang, terus kamu bilang halo sahabat semua wartawan, Mbak Yana ini selain dia udah sembuh, terus dia juga udah bisa jalan tanpa kursi roda. Dan di pesawat pun dia bilang kamu nanti jangan lupa ya Sus yang saya kasih tahu gitu. Padahal sebetulnya pada saat di Tiongkok Mbak Yana memang sehari-harinya bisa berjalan atau itu memang betul-betul diusahakan supaya bisa berjalan pada? Oh, Mbak Yana bisa berjalan, Mbak. Bahkan dia tengah malam pun dia bisa besukin teman-teman yang ada di sana. Oh, oke. Jadi di 3 hari sebelum pulang pun dia udah agak aneh, tengah malam suka ngeliatin teman-teman yang sakit yang ada di sana di Cina itu. Oh, ngeliat teman-teman yang ada di sana. Apalagi hal-hal yang beda dari Mbak Yana sebelum kepulangan. Terus dia bilang gini, terus aku kan lagi cuci piring Mbak, terus dia bilang suster peluk saya gitu. Aku bilang Mbak Yana harus tidur gitu. Dia bilang enggak. Jadi 3 malam itu TV nggak boleh dimatiin sama sekali, dia takut kegelapan. Dia takut gelap katanya. Iya. Jadi TV harus hidup sambil dia tidur itu gelisah. Jadi tidur di kursi, tidur tempat tidur di kursi gitu aja setiap malam kita ganti Mbak. Dan minta dipeluk terus sama suster. Iya, dia bilang pegang tangan saya, kamu tuh saudaraku satu-satunya. Oke. Suster. Ditambah lagi dia ngomong gini, ibu saya tuh orang beruntung, dia bilang. Aku bilang kenapa? Karena ibu saya tuh umurnya udah 70, sedangkan orang banyak yang meninggal umur 40, 45, 50, dia bilang gitu. Oke. Suster, sebetulnya pada saat berobat ke Tiongkok, apakah masih ada kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Mbak Yana? Waktu itu kan Mbak, kan aku bilang sama Mbak Yana itu adalah orang yang bodoh. Kenapa aku bilang Mbak Yana bodoh? Mbak Yana ngomong di Indonesia kalau Mbak Yana gratis, tapi kita sendiri cuma berdua di sana selalu ditagih uang untuk bayaran berobat, Mbak. Jadi dokter nggak mau lakuin apa-apa kalau kita masih ada yang belum dibayar. Jadi mereka itu bilang billing di sana ya. Iya. Jadi dokter bilang kamu nggak bisa lakuin untuk periksa darah karena billing kamu udah besar, harus bayar dulu. Aku selalu bilang makanya Mbak Yana jangan ngomong gratis. Lihat tuh sekarang kita menderita Mbak, setiap hari ditagih gitu kan. Iya. Pada saat pulang masih ada biaya yang harus diselesaikan?
Waktu itu masih ada sekitar 90 juta, terus itu dibantu sama perwakilan Indo, Mbak. Jadi hampir 1 M lebih, kita cuma dibantu 200 juta. Mbak Yana bilang sama saya gitu. Dapat potongan 200 juta dibantu sama perwakilan Indonesia. Suster pada saat ya bagaimana? Jadi sejauh itu Mbak Yana selain dia sakit, dia juga harus mikirin cari biaya dari mana, dari teman-teman siapa gitu. Terus untung ada Mbak Santi datang ke sana, Santi Loping. Terus Mbak Yanti dia datang ke kitabisa.com, terus dibantu dari sana, lumayan dapat 200 jutaan. Dan Mbak Yana bisa lakuin zero di sana. Suster, sebelum suster diminta pulang kampung, apa yang suster lihat dilakukan oleh Mbak Yana bersama anak-anak pada saat ada di Indonesia? Enggak, jadi saya nggak diminta pulang kampung, Mbak. Bahkan dia itu nggak bisa lepasin saya waktu itu. Karena saya harus pulang kampung karena suami saya minta saya untuk pulang bulan puasa. Karena kan saya udah terlalu lama ninggalin suami. Ditambah kan saya di rumah sakit Siloam 3 bulan, terus saya pergi lagi ke Cina 4 bulan. Terus aku bilang aku malam ini mau tidur sama Mbak Yana, tapi Mbak Yana tuh nggak mau tidur di kamar, bahkan karena kamarnya belum diganti spray. Jadi dari bandara siang itu sampai besokannya dia tidurnya di kursi ruang tamu gitu. Nah terus dia tuh nggak mau bangun-bangun, Mbak. Terus aku selalu tanya apa yang Mbak Yana rasain, apa yang Mbak Yana rasain. Dia cuman bilang, aku nih badannya kesemutan. Dia bilang gitu, badannya kesemutan. Terus bener-bener kayak nggak berdaya gitu. Terus aku bilang besok Mbak Yana harus pergi ke rumah sakit, takutnya HB turun, segala turun gitu. Nah terus di pagi-pagi dia minta mie, Mbak, mie ramen gitu. Nah terus ibunya taruh di piring, terus dia suruh ibunya panggil saya, dan saya disuruh nyuapin dia berdua di kamar, nyuapin dia makan. Terus dia bilang, suster sebelum makan saya minta dipeluk gitu. Saya peluk dia, saya rangkul, Mbak. Selalu dia ngasih, biasanya dia nggak seperti itu. Terus dia makan, biasanya kan kalau duduk di kursi, dia bilang duduk di samping, terus dia ngelus-ngelus belakang saya. Dia bilang, saya harus banyak minum air putih, jaga kesehatan, dia bilang gitu. Terus dia bilang, sebelum suster pulang, saya minta dimandiin yang bersih, sangat bersih, dia bilang gitu. Nah tiba-tiba udah jam 11:30, saya mau mandiin dia ke kamar kan. Terus dia turun dari tempat tidur, terus dia ninjarit, dia bilang, aduh nggak enak amat ini nginjak lantai kok, katanya dinginnya sampai ke ubun-ubun tuh. Terus dia bantingin diri ke tempat tidur lagi. Sebenarnya saya berat ninggalin dia. Selama ini banyak kenangan, aku suka marah sama dia karena dia makannya susah gitu. Benarkah dia sempat juga bosan minum obat dan bosan ganti perban di saat-saat terakhir? Iya, dia keluhan selama hampir 1 bulan, dia suruh aku buangin obat. Kenapa? Karena dia bilang saya udah capek minumin obat tuh, saya udah capek gitu-gitu. Terus saya juga punya luka terbuka bertahun-tahun, ganti perban, saya udah capek. Mbak Yana cerita nggak, suster, apa yang sebetulnya masih ingin dilakukan bersama anak-anaknya? Dia sih berpikirnya gini, nanti kalau saya sembuh, saya mau cari bapak buat anak-anak yang bisa nyekolahin sampai tinggi. Dia sih masih punya cita-cita seperti itu. Baik. Suster Nita, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kebaikan suster mendampingi Mbak Yana itu juga selalu mendapatkan berkah dari Tuhan. Terima kasih, suster. Makasih untuk semuanya. Makasih untuk yang sudah ngasih bantuan buat Mbak Yana semua, yang sampai hari ini untuk beli peti pun nggak punya duit lagi. Yang udah bantu dia, sangat terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, terima kasih suster. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Baik ya, itulah kisah dari almarhumah Yana Zain yang kita dengar dari suster yang mendampinginya selama 7 bulan kurang lebih secara intensif. Berikutnya juga ada Melody Vanessa
teman duetnya Sheila Marcia yang kemarin juga kecelakaan dan sempat mengalami koma. Kemarin kita dengar kabarnya bahwa sudah bisa sadar, dan berikut hari ini ada videonya. Sheila Marcia sudah bisa menjumpai Vanes, dan kita lihat seperti apa suasananya yang berikut ini. Baik, itu dari Instagramnya Mas Eri. Terima kasih buat update-nya. Dan selain berikut ini pemirsa, ada Sean dan juga Stephanie. Kita panggilkan langsung, tepuk tangan dong buat Sean dan Stephanie. Halo, apa kabar Sean? Halo Stephanie. Ya ampun, tinggi-tinggi ya mereka ya, gisinya bagus sekali. Oke, kita akan berbincang sama mereka. Yang satu ini tetap di Rumpi. No. Stephanie Putri atau yang lebih akrab disapa Meni lahir di Jakarta 20 Mei 2000. Merupakan putri bungsu dari penyanyi Titi DJ, Meni mengikuti jejak sang ibunda sebagai penyanyi sejak 2015 lalu. Ia juga pernah mengeluarkan single berjudul Bimbang yang juga merupakan soundtrack dari film Ada Apa Dengan Cinta. Sejak tahun 2015, Meni terlibat proyek web series yang berjudul Anak Artis bersama Brandon Salim, El Rumi, Valerie Thomas, Shawn Adrian, dan beberapa anak artis lainnya. Seringnya tampil bersama membuat Meni dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan Shawn Adrian, putra dari Andi Soraya. Lantas benarkah jika Stephanie dan Shawn terlibat cinta lokasi? Dan benarkah kedekatan keduanya membuat Meni sering dicemburui oleh kekasihnya Tama Dewanggo? Shawn Adrian Hulafa, anak pertama dari artis Andi Soraya ini, lahir di Jakarta 22 Oktober 1998. Pasca lulus dari bangku SMA tahun 2016 lalu, Shawn sempat berencana ingin melanjutkan kuliah di Belanda. Namun kabarnya hal tersebut masih ditentang oleh sang ibunda Andi Soraya. Kini ia pun melanjutkan kuliahnya di salah satu universitas swasta di Jakarta. Meski sempat ditentang untuk berkuliah di luar negeri oleh ibunya, namun kabarnya saat ini Shawn sudah mendaftar dan bersiap untuk kuliah di London. Lantas benarkah Shawn bersikukuh ingin kuliah di luar negeri meskipun ibundanya Andi Soraya belum 100% mengizinkannya? Lalu benarkah jika saat ini Shawn memiliki kedekatan khusus dengan Stephanie, putri dari Titi DJ? Dan seperti apa tanggapan Shawn soal kabar yang beredar tentang pernikahan sang ibunda dengan pengusaha Andi Ali Gaufar? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita ngerumpin Shawn dan Meni. Iya, kamu bukan mau kuliah di London ya, di Kanada? Iya. Kapan 2 tahun lagi berangkat? Bentar lagi. Oh, bentar lagi. Iya, tahun depan? Tahun depan insya Allah. Tahun depan. Terus ya. Mama gimana? Mama ya udah karena ya? udah tahu di sini ya? Aku udah udah oke, bisa jadi murid. Terus yang baik. Jadi siswa lah yang baik. Ya udah nggak apa-apa. Mama udah nyangkul-nyangkul yang dalam ya untuk biayanya ya. Ya gitu. Gitu. Oke, sekarang ke Meni nih. Meni, kita lihat ini adalah foto-fotonya Meni dari dulu sampai sekarang ya. Coba kita lihat. Bukan foto-foto. Coba kita lihat foto apa nih di sini. Set. Bunyi adalah anak. Ini Meni, Stephanie, dan mamanya, Titi DJ. Kamu menurut kamu, gimana letak kemiripan kamu dengan mama? Cakapan mana kamu sama mama? Manggilnya apa sih? Mama. Mama. Cakapan mana kamu sama mama? Hah? Mama. Mama. Orang-orang aku versi bulenya mama. Oh, kamu adalah versi bulenya mama. Tapi kalau ngaca sering lagi nih, aduh aku mirip banget gitu sama mama, ada nggak sih?
Enggak sih, soalnya kayak udah terlalu tahu dia mukanya gimana, jadi beda sedikit tuh langsung kayak Oh iya. Kamu sebetulnya kalau dari sifat ada nggak yang mirip kamu sama mama? Wah, mirip banget. Hah? Mirip banget. Mirip banget. Kita berdua kayak emosional gitu. Oh serius? Jadi mama tuh emosional? Aku baru tahu. Kayak emosional. Meledak-meledak gitu? Enggak juga, nggak diem-diem. Sensitif. Oh sensitif. Oh gitu. Jadi kalau ada apa sedih gitu. Ya gitu deh. Tapi kamu katanya pendiam banget sampai mama dan kakak-kakak kamu tuh kepo banget sama kamu karena kamu pendiam. Betul nggak? Enggak sih. Itu dulu ya. Sekarang udah lebih kayak. Oh lebih ngobrol. Iya emang benar. Kamu kan temenan sama dia udah lama. Dia orangnya pendiam apa rame kalau cerita? Biasa aja sih. Nanya Mas Sean, salah banget dia aja sendiri kalau dijawab-jawabnya pendek-pendek ya. Oke, kita lihat ini waktu kecil pun kamu udah dibikinin lagu ya sama mama ya. Judulnya adalah Stephanie. Kita lihat cuplikannya, lagunya seperti apa dan ada video klip Stephanie waktu kecil ya berikut ini. Hi everybody, my name is Stephanie. You can call me Mommy or Stephanie. Kamu kalau lihat lagi video klip itu gimana rasanya? Kan kadang suka sebel. Kalau kamu gimana? Lucu, kocak kayak kayak ya apa namanya, sesuatu kayak orang tuh jarang banget kan dibikin lagu video pas kecil, jadi aku ngerasa kayak wah spesial banget ya. Dan sekarang kamu itu termasuk yang ngikutin jejaknya mama nyanyi atau enggak sebetulnya Kak pengen? Pengen, tapi masih pengen fokus ke hal lain. Soalnya aku suka nyoba-nyoba banyak hal kan. Oh jadi, gitu. Sekarang lagi nyoba apa? Lagi sekolah, lagi fokus sekolah banget sih sekarang. Oh gitu. Kamu cita-citanya apa sih? Udah kebayang belum kamu pengen jadi apa? Kalau dia kan udah tahu dulu mau jadi hacker ya kamu ya. Kamu mau jadi apa nih? Kayaknya psikologis sih. Oh jadi psikolog. Oke, jadi nyanyi itu buat cuman hobi aja yang kemarin itu. Oh oke, baiklah. Oke, sekarang ada rumpifikasi artikel buat mereka berdua. Bunyinya adalah set. Sean Adrian Cinlok dengan anak Titi DJ kan kalian kan bikin ini bareng gitu. Emang kalau kalian berdua tuh hubungannya describe, gambarkan hubungan kalian tuh apa? Sebagai apa? Sebagai teman. Oh sebagai teman aja. Sangat platonik. Hah? Sangat platonik. Oh sangat platonik. Selayaknya teman gitu. Aku nggak tahu. Aku udah lama nggak temenan aja. Wah, kesian banget. Nah, tapi kan orang kalau lihat yang vlog kalian atau video kalian kan, ini nih pasti ada apa-apa gitu. Komentar kamu apa, Sean? Ya, terserah deh orang mau mikir apa. Terserah aja. Ya kan? Tapi ada nggak sih hal-hal yang kamu suka dari seorang perempuan itu yang ada di diri Stephanie? Nggak ada. Nggak tahu deh aku. Nggak ada. Kalau kata dia nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu Stephanie ada nggak kriteria cowok idaman yang ada di diri Sean? Nggak ada juga. Hah? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Apa yang nyebelin dari Sean? Udah kali ada tuh pasti. Sean itu baik tapi aku sebenarnya cewek maskulin ya bisa dibilang. Dan jadi aku perlu cowok yang bener-bener kayak cowok banget gitu. Sean itu kayak sebagai cowok dia cowok yang lembut dan baik. Lembut dan baik kamu Sean. Kalau kamu Sean melihat Stephanie kayak apa? Apa yang nyebelin atau yang unik dari Stephanie? Nggak tahu deh, aku nggak pernah ngelihat negatif orang. Oh nggak pernah lihat negatif. Jadi positifnya apa kalau Stephanie? Positifnya ya baik, suka kalau misalnya apa suka mencoba untuk menjadi friendly sama orang lah. Oh gitu. Ya kan? Oh iya. Ya, gitu. Mencoba friendly, padahal ya mungkin friendly aja sih. Oh, friendly. Kayak apa? Ada orang yang misalnya malu apa dia coba friendly aja gitu. Oh gitu. Jadi kamu orang yang selalu mencoba membuat orang lain nyaman gitu. Ya, kalau kamu bedanya apa sama kamu? Kalau kamu Sean? Kalau kamu cuek ya orangnya? Aku sih nggak peduli. Dia nggak peduli. Kita bisik-bisik tetangga aja. Coba kita omongin teman-temannya mereka. Sek. Ini adalah Brandon Salim sama Valerie Thomas. Ini kan ada di ini kalian juga ya, barengan sama anak artis juga. Benarkah mereka nyerah pada LDR dan akhirnya temenan aja? Sean mungkin yang lebih tahu. Kalau kelihatannya sih mereka mungkin menurut mereka juga agak susah kan ya. Si Brandonnya sibuk, si Valerie-nya sekolah. Sibuk. Jarak jauh banget. Valerie kayak lagi asik banget sama teman-teman yang ada di London sana ya. Kayaknya sih gitu. Brandon sekarang udah punya pacar belum? Kayaknya sih belum ya. Belum juga. Ayah banget. Kalau kamu udah punya belum? Belum sih. Kalau kamu Meni
Udah ada yang di Australia itu. Di mana sih? Dia sekarang di Seattle. Oh, di Seattle. Jadi kamu LDRan dong? Dia bisa berarti. Dia bisa berarti. Nggak bisa berarti. Apa kuncinya Bani untuk LDRan di usia? Pengertian sih sebenarnya. Pengertian. Harus bisa pengertian soalnya. Untuk misalnya kalau Brandon sama Valerie itu sedang lagi asik-asik ada di hidup sendirinya, harus pengertian. Oh, itu hidup sendiri. Jangan selalu kayak sini dong sama aku terus. Oh gitu. Jadi kamu kalau pacar kamu lagi sibuk sama teman-temannya di Seattle, kamu cuek aja. Soalnya teman-teman dia di sana juga teman-teman aku, jadi gampang. Oh, gampang. Jadi udah dia nelfon temannya duluan. Oh iya. Stalkingnya sama temannya aja lagi ngapain gitu ya. Jadi kayak di film ya. Jadi kamu temunya kapan? Ketemu tatap mukanya. Jadi setahun berapa kali tuh bisa? Kurang tahu sih, tapi kan sekarang ada yang namanya video call ya. Tapi kan nggak bisa kalau disentuh layarnya datar. Aku juga nggak mau sentuh-sentuh. Iya gitu. Oh, sampai berapa lama target kamu mau LDRan sama siapa namanya, Tama ya? Sampai bosan. sampai udah nggak LDR lagi. Sampai udah nggak. Setia ya, kamu tipenya setia ya? Iya. Oh, tipenya setia. Padahal masih muda loh. Kalau aku jadi umur dia, aku kasih tahu ya. Nyesel deh LDR. Aku dulu pernah LDR, pulang-pulang putus juga. Kalau kamu Sean, misalkan kamu tahun depan kan keluar di Kanada nih. Misalnya kamu naksir cewek, kamu mau LDR atau enggak kalau kamu? Kalau misalnya aku gimana, aku bingung konsepnya juga. Kamu kayak misalnya aku kesana. Tapi kamu udah naksir sama cewek dulu di sini jadian. Oh, sekarang naksir doang kan nggak jadian? Oh, jadi kalau kamu sekarang ini naksir aja, nggak akan kamu jadiin ya? Ya, kalau naksir kalau naksir belum tentu orangnya tahu kan? Oh gitu, kamu gitu. Kenapa kalau naksir orangnya nggak boleh tahu? Kan semua manusia gitu kan? Enggak tuh, aku kalau aku naksir Son itu gampang ilfil. Oh, gampang ilfil. Kamu ilfil kalau gimana ya? Nggak bau ya? Aku kriterianya terlalu banyak, jadi ya? Masih bisa dihitung berapa orang yang pernah aku suka. Kamu pernah suka Stephanie nggak? Sebagai teman. Jujur aja, pertama kali ketemu, cakep nih cewek gitu, pernah? Sebagai teman. Ketemunya juga pas masih kecil. Oh, dari kecil ya. Jadi ada ya yang kamu taksir tuh ada ya. Yang masih kamu suka dan sekarang enggak. Sekarang enggak ada. Enggak ada satupun. Kan bulan puasa ngapain mikir gitu kan? Pinter banget. Ada lagi nih bisik-bisik juga yang mau kita tanyain, yaitu mengenai mamanya ya. Mama kamu kan ada gosipnya nih, kita tanya sama kamu. Selain berikut ini, jangan kemana. Ada ya nih. Nih, diam-diam Andi Soraya menikah lagi katanya. Gara-gara mama kamu posting foto di di Facebook, bunyinya adalah first wedding, wed anniversary. Wednya itu wedding atau Wednesday? Wednesday. Apa sih sebenarnya, kenapa sih mama cerita nggak sih? Nggak tahu deh, aku nggak pernah buka Facebook juga. Tapi mama kamu masih single apa udah ada yang lain, udah ada yang punya? Ya kan kemarin juga mama sempat ngomong yang kemarin pas datang iya. pacaran kan. Ya mungkin masih pacaran. Oh, mungkin masih ngomong ke kamu masih pacaran? Nggak ngomong ke aku sih. Dia nggak ngomong. Orangnya gitu, pendiam aja. Mungkin mau main her own business lah, ya kan? Oh, kamu nggak peduli? Ya kalau nggak dikasih tahu nggak nanya. Kalau nggak dikasih tahu nggak nanya. Kamu ada gosip begini, kamu nggak pengen nanya? Aku nggak tahu ada gosip. Kamu nggak tahu ada gosip? Sumpah. Ya ampun, nanti aku telepon deh kalau ada gosip lagi. Jangan kembali lagi, jangan kemana, tetap di Rumpi. Oke, baiklah. Cepat sekarang, jawab dengan jujur ya, fitnah atau fakta ya. Stephanie, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu paling demen makan, kalau nggak bisa jauh dari makan, lihat makan dikit kamu langsung fakta. Oke. Sean, kamu itu orangnya cuek, bahkan kalau ada masalah yang bikin kamu sedih, kamu lebih memilih tidur berharap kalau kamu bangun masalahnya hilang. Fakta. Gitu. Stephanie, kamu tuh orangnya suka banget sama tantangan, bahkan setiap tempat yang kamu datengin udah kamu cobain roller coasternya. Fakta. Kamu gila ya, kamu gitu juga nggak? Biasa aja sih. Oh, kalau ini Sean, fitnah atau fakta Sean bahwa yang bikin kamu nangis itu bukan kalau diputusin cewek, tapi kalau sepatu kesayangan kamu rusak. Iya, itu fakta. Pernah nangis? Ya soalnya aku kan suka sepatu. Jadi kalau misalnya ada sepatu yang rusak, gimana ya, aduh men. Tepuk tangan dulu dong buat Stephanie sama Sean. Stephanie, terima kasih ya. Terima kasih juga Sean, sukses buat kalian berdua, semoga tercapai cita-cita. Kalau ketemu roller coaster lagi ajak-ajak aku ya. Terima kasih buat Anda, jangan lupa Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi. Yang paling seru di mana? Di Dubai.
Sesaat lagi Anda akan menyaksikan sinetron Ramadan Surga yang Tak Dirindukan The Series yang dipersembahkan oleh Vivo V5S 20 megapiksel soft light camera, perfect selfie.